Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara semuanya. Kita bertemu lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 13 Januari 2025. Sebelum saya membacakan renungan pagi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas semua berkat Tuhan yang telah kami terima di sepanjang kehidupan kami. Pagi ini sebelum memulai aktivitas, sejenak kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami bisa memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Renungan pagi ini berjudul Allah senantiasa menuntun kepada jalan keselamatan. Dan yang menjadi nats diambil dari Roma pasal ke-8 ayat ke-28 yang berbunyi demikian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, saya akan mengawali renungan ini dengan sebuah cerita tentang seseorang yang bernama Dani. Dani ini adalah seorang penduduk di sebuah desa yang sedang mengalami kekeringan. Dia dan bersama dengan penduduk yang lainnya harus mengambil air di sumur yang letaknya berada jauh di pinggir desa. Setiap hari menjelang senja, Dani harus mengambil air di pinggir desa dengan menggunakan 2 ember yang dipikulnya. Panas matahari, jarak yang jauh, dan jalan yang berbatu-batu menjadi tantangan tersendiri baginya. Tantangan itu terasa semakin berat ketika ia menyadari bahwa ember yang ada pada sebelah kanan pikulannya mengalami lubang kecil pada bagian bawahnya. Sehingga setiap kali ia memenuhi embernya dengan air, maka sesampai di rumah, airnya itu sudah berkurang. Ia merasa jengkel, merasa sia-sia, sedangkan untuk mengganti embernya sudah tidak mungkin lagi karena ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membelinya. Karena lelah dan merasa sia-sia, ia ingin menghentikan saja usahanya untuk mengambil air. Tetapi seorang temannya mengetahui hal itu, mengajaknya bercakap-cakap dan berkata, "Dani, jangan kau hentikan usahamu untuk mengambil air. Kamu tidak tahu apa yang dihasilkan dari embermu yang berlubang itu. Coba kamu perhatikan jalan setapak yang kamu lewati setiap hari. Perhatikan yang sebelah kanan jalan itu. Di sana kau akan melihat ada bunga-bunga putih kecil yang tumbuh. Padahal ini musim kering, dari mana tanaman itu mendapat air sehingga bunga itu bisa tumbuh? Ketahuilah bahwa air itu datangnya dari air yang jatuh dari embermu yang berlubang. Tidak ada yang sia-sia. Engkau masih bisa membawa air ke rumahmu, dan engkau juga bisa membuat kehidupan tanaman itu tetap berlangsung," kata kawan Dani. Saudara, dari kisah tersebut kita diajak untuk melihat bahwa dalam setiap pengalaman kehidupan, sesungguhnya Tuhan senantiasa ada dan membawa kebaikan bagi manusia. Meskipun terkadang manusia keliru dalam menangkap rencana Tuhan.
Pada saat ini kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Hari-hari yang telah kita lewati di sepanjang tahun 2024 dengan segala dinamika kehidupan yang mewarnainya, pasti ada suka dan duka silih berganti, tangis dan tawa, rintangan serta kesulitan yang mewarnai kehidupan telah kita lewati, dan kini kita boleh memasuki tahun 2025. Semuanya itu karena karunia dari Tuhan. Untuk memasuki tahun yang baru ini, kita tidak tahu tantangan apa yang terbentang di depan. Apakah keadaan kita akan menjadi lebih baik? Atau bahkan menjadi semakin buruk? Kita juga tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan senantiasa ada dan membawa kebaikan bagi manusia. Hanya saja seringkali kita keliru dan tidak mengerti apa rancangan Tuhan untuk kehidupan kita. Namun marilah kita selalu ingat dan percaya bahwa di setiap dinamika kehidupan kita, Tuhan senantiasa menyertai langkah kita. Tidak ada yang sia-sia dengan hari yang telah kita lalui, jika kita mau belajar darinya. Dan dengan semangat dan pengharapan yang penuh, marilah kita menyongsong hari depan, dengan meyakini bahwa Tuhan yang penuh kasih setia akan senantiasa menolong kita, menuntun, dan memimpin kita kepada jalan keselamatan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan yang telah kami lewati. Ampuni kami jikalau ketika menjalani masa-masa sulit, seringkali kami mengeluh dan berputus asa. Kami meragukan kuasa Tuhan atas hidup kami dan malah menjauh dari Tuhan. Tolong kami untuk selalu ingat dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong, menuntun, dan memimpin langkah kami, asalkan kami mau hidup seturut dengan kehendak dan rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, selamat beraktivitas pada hari ini. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus menyertai kita semua.